Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Octavia Rika Dewi Hermawati Ningsih, S.Pharm M.Pharm, sebagai dosen di program studi S1 Farmasi Stikes Maluku Husada. Perkenankan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmakologi dan Toksikologi 1. Farmakologi dan Toksikologi 1 merupakan mata kuliah yang membahas tentang ruang lingkup aksi dan efek dari obat, meliputi tempat kerja dan mekanisme kerja, mekanisme transport, proses ATME, aspek kuantitatif aksi obat, parameter interaksi obat dengan reseptor, efek yang diinginkan dan tidak diinginkan, serta interaksi obat. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan beban 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sub-CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan setelah perkuliahan farmakologi dan toksikologi 1 adalah mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup farmakologi dan toksikologi, mampu mengkaji tentang aksi dan efek yang meliputi tempat kerja dan mekanisme kerja, mampu mengkaji tentang transport, membran biologi dan mekanisme transport, mampu mengkaji tentang absorpsi terhadap suatu obat, mampu mengkaji tentang distribusi terhadap suatu obat, mampu mengkaji tentang metabolisme atau biotransformasi, mampu mengkaji tentang jalur ekskresi, mampu menjelaskan tentang aspek kuantitatif aksi obat, mampu menjelaskan tentang parameter interaksi antara obat dengan reseptor, mampu menjelaskan tentang efek yang diinginkan dan tidak diinginkan, serta mampu menjelaskan tentang interaksi obat. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama, kuliah atau ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, pendekatan secara student-centered learner atau SCL, dan juga secara praktikum. Untuk mendukung proses pengajaran, metode pembelajaran yang biasa saya gunakan adalah Google Classroom, WhatsApp, dan YouTube. Untuk kriteria penilaian mahasiswa yang dilihat selama proses pembelajaran meliputi keaktifan, kehadiran tepat waktu, kelengkapan tugas, tingkat komunikatif, dan juga presentasi. Untuk komponen sistem penilaian terdiri dari diskusi atau seminar dengan bobot penilaian sebesar 10%, penugasan individu sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, partisipasi dan sikap 10%, ujian akhir semester sebesar 20%, dan juga praktikum sebesar 20%, sehingga total penilaian sebesar 100%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi 1 di program studi S1 Farmasi Stikes Maluku Husada. Berikutnya adalah cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Siap. Ini kuliah kita yang keberapa? Keempat. Atau kelima? Ini kuliah yang ketiga. Nah, kita hari ini harus mereview untuk kuliah kita yang keempat kemarin. Ya. Masih ingat nggak? Masih ingat? Ya kan materi kita kan sudah saya share biasanya kan di Classroom. Jadi sebelum kita kuliah minggu berikutnya, kalian sebaiknya mereview dulu yang minggu kemarin. Jadi paling tidak sudah ada pemanasan ya untuk kuliah hari ini. Oke, yang bisa review mata kuliah kita yang minggu kemarin coba siapa? Siapa? Adik-adik siapa? Topik kita yang kemarin adalah aspek kuantitatif aksi obat. Ya, jadi hari ini kita akan kuliah terkait dengan mata kuliah farmakologi dan toksikologi 1. Benar kan? Ya. Jadi kita review dulu untuk materi pertemuan kita kemarin. Yang pertama juga topik aspek
hubungan antara dosis terhadap respon. Gimana hubungan antara dosis dengan respon itu? Kayak kata-kata kalian aja sih kita ngomong. Bagaimana dosis obat terhadap respon? Saya coba Bu, boleh? Ya. Jadi dosis dan respon kalau misalnya dosisnya tinggi itu kadang dia akan overdosis seperti itu. Ya. Jadi secara garis besar seperti itu ya. Jadi dosis dengan respon itu dia semakin besar dosis maka respon obat yang akan dihasilkan itu akan semakin besar. Tapi ingat di dalam kurva dia ada namanya dosis maksimum. Jadi nanti kalau suatu obat dia kalau sudah mencapai konsentrasi maksimum dia akan menghasilkan efek obat yang maksimum juga. Kalau kita konsentrasi dia akan terus bertambah, dia akan muncul efek apa? Terapi. Kalau melebihi konsentrasi maksimum, menghasilkan efek oksigen. Berarti masih ingat ya. Jadi kita hari ini sudah move on, tapi yang minggu kemarin sudah ingat ya. Yang hari ini kita akan lebih membahas tentang interaksi obat dengan reseptor. Ada yang tahu reseptor itu apa? Apa sih reseptor? Kalian mesti ingat reseptor obat, ACE inhibitor atau CCP atau obat golongan yang lain. Reseptor itu apa? Tempat apa sih dia? Tempat bermain. Apa? Obat apa? Tempat berfungsi sebagai pengenal rangsangan. Ya, jadi reseptor itu kalau dia terkena namanya kayak istilah rangsangan dari suatu obat, maka dia akan menghasilkan suatu efek terapi. Ya, jadi reseptor itu adalah tempat di mana dia akan memunculkan suatu efek terapi. Jadi reseptor itu merupakan suatu makromolekul. Ya, jadi dia adalah molekul yang besar. Di situ banyak sekali sisi-sisi. Ya, di sini ada misal golongan berbiturat, berarti nanti mungkin obat itu akan berinteraksi dengan sisi berbiturat di reseptor tersebut. Terus ada juga sisi GABA. Obat-obat golongan GABA dia akan berinteraksi di sisi reseptor. Ya, jadi reseptor itu merupakan suatu makromolekul seluler yang secara spesifik ya dan langsung berikatan dengan agonis. Nah, agonisnya itu apa sih? Bisa berupa obat atau neurotransmitter. Ya. Dan nanti kalau misal suatu agonis itu berikatan dengan reseptor, ya hasil akhirnya akan menimbulkan efek. Entah itu efek terapi atau efek toksik, tergantung dari apa? Dosis obat atau konsentrasi. Ya. Jadi fungsi reseptor berarti apa? Tempat untuk ya untuk menghasilkan kesenangan obat. Jadi dia tempat untuk berikatan liga ini tadi. Ya. Di mana reseptor itu dia mempunyai namanya spesifitas yang tinggi. Jadi dia istilahnya kayak spesifik, hanya golongan-golongan tertentu aja yang bisa berikatan dengan reseptor tersebut. Oke. Terus fungsi reseptor itu juga untuk meneruskan sinyal ke dalam sel. Ya. Jadi misalnya ada 3 atau neurotransmitter yang berikatan dengan reseptor, dia akan menghasilkan suatu sinyal. Dan nanti akan diteruskan ke dalam sel di mana tempat obat itu bekerja, terus akhirnya dia akan menghasilkan respon terapi. Ya, prosesnya ada ini. Jadi proses meneruskan sinyal itu ada 3 tahap ini. Jadi obat atau ligannya tadi akan
ubah permeabilitas membran sel, kemudian akan membentuk namanya second messenger, dan kemudian akan mempengaruhi transkripsi gen. Transkripsi gen namanya sudah berhubungan dengan gen, pasti akan mempengaruhi fungsi dari sel tersebut. Nah, akhirnya akan menghasilkan respon terapi. Ya. Oke ya? Lanjut. Jadi kita akan mengenal beberapa istilah penting. Yang tadi kalian dengar trigger, ya. Trigger itu apa? Jadi trigger itu adalah molekul spesifik, ya. Spesifik bisa dilakukan dengan obat yang mengikat reseptor. Nah, jadi nanti kalau ada istilah trigger jangan bingung ya, trigger itu apa? Nah, obat itu sendiri. Ya. Terus antara ikatan antara trigger dengan reseptor, dia akan menghasilkan satu aktivitas. Ya. Aktivitas itu merupakan kemampuan trigger itu untuk mengikat reseptor. Jadi obat itu juga ada mempunyai kemampuan, ya, kemampuan untuk dia bisa berikatan dengan reseptor secara baik atau enggak. Nah, jadi kalau aktivitas suatu trigger itu semakin besar, maka ikatan dengan reseptornya akan juga semakin kuat. Terus setelah adanya ikatan atau aktivitas antara obat dengan reseptor, maka dia akan menghasilkan namanya efikasi. Atau kalau pernah dengar namanya aktivitas intrinsik, ya. Jadi itu adalah efek maksimum yang dihasilkan antara ikatan trigger dengan reseptor. Kalau istilahnya sering dengar analogi kunci dan gembok, ya, itu adalah obat dengan reseptor. Jadi antara kunci dan gembok harus spesifik, harus sama. Kalau bisa ada celah yang berbeda sedikit, tidak akan menghasilkan suatu efikasi. Jadi setiap senyawa akan menunjukkan aktivitas yang berbeda terhadap reseptor. Nah, karena ikatannya tadi berbeda-beda di sisinya tadi. Ya, itu juga akan menghasilkan efikasi yang berbeda. Ya, di sini. Jadi ini aksi obat yang spesifik. Jadi mungkin nanti akan dengar istilah agonis dan antagonis. Ya, kalau yang agonis, dia itu akan menghasilkan suatu aktivitas dan efikasi dan menghasilkan suatu respon yang positif. Itu namanya agonis. Kalau yang antagonis, ya akhirnya tidak akan menghasilkan respon. Maka dia tidak bisa menghasilkan tapi tidak mempunyai aktivitas terhadap reseptor. Nah, jadi ini aksi obat yang spesifik itu seperti apa sih? Jadi diawali dengan pendudukan obat terhadap aksi atau reseptor. Nah, jadi tadi dengan istilah bahwa trigger itu mempunyai aktivitas yang spesifik terhadap reseptor. Nah, itu bagaimana prosesnya? Jadi pertama triggernya tadi harus bisa melakukan okupasi atau pendudukan terhadap tempat aksinya. Nah, jadi ini obat istilahnya adalah trigger. Jadi kalau yang agonis itu dapat berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek. Kalau yang antagonis dia bisa berikatan dengan reseptor tapi tidak bisa menghasilkan efek. Ini gambarannya, nah, ini seperti ini gambarannya yang. Jadi kalau ini adalah yang agonis, full agonis. Jadi dia kayak tadi istilah cara kemudian kunci, jadi dia sama. Pasti akan menghasilkan aktivitas intrinsik atau efikasi dinyatakan dengan nilai 1. Kalau yang ini bisa dikatakan dengan antagonis atau parsial agonis. Dia mungkin bisa menghasilkan, bisa berdekatan dengan reseptor, tapi efeknya adalah tidak maksimal. Karena tidak bisa. Berlari ke sini. Jadi suatu obat atau ligand tadi yang bersifat agonis itu harus mempunyai syarat agar dia bisa menghasilkan suatu respon. Yang
Tadi ya, dia harus mempunyai nilai afinitas atau kemampuan bisa berikatan dengan reseptornya. Nah, parameternya ada ini, ada istilah P2. Jadi log kita hitungnya log dikali 1/maksimal atau dosis maksimum dari obat tersebut. Jadi nanti kita akan tahu berapa aktivitas obat tersebut. Nah, pakai rumus ini. Ya. Jadi kalau nilai P dibuat besar, maka aktivitas akan semakin besar. Ya. Dan sensitivitas reseptor terhadap obat tersebut juga akan semakin besar. Jadi ikatan antara obat dan reseptornya semakin terbentuk. Ya. Syarat yang kedua selain aktivitas adalah adanya aktivitas intrinsik atau efikasi. Ya. Jadi tadi aktivitas intrinsik atau efikasi itu kemampuan satu obat untuk menghasilkan efek atau respon. Ya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk menentukan besarnya efek maksimum yang dicapai oleh obat tersebut. Ya. Jadi efek maksimum itu sama dengan efek dalam skala respon maksimum jaringan. Jadi jaringan itu kan juga ada kemampuannya. Jadi kalau jaringan itu sudah mengikat obat tersebut secara maksimal, ya sudah, dia tidak bisa mengikat obat tersebut. Ya. Jadi itu bisa dikatakan efikasi apa? Oke? Paham? Oke, sebelum kita start berikutnya, dia mau ditanya mana? Dia mau ditanya? Ya. Saya tanya, apa saja faktor yang mempengaruhi dari efek terapi suatu obat? Faktor, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya paham ya pertanyaannya ya. Jadi faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi efek dari suatu obat? Ya, tadi kita kembali lagi ke slide-nya. Jadi syarat suatu obat atau suatu agonis bisa menghasilkan efek atau respon adalah harus mempunyai nilai afinitas dan aktivitas intrinsik atau efikasi yang bagus. Ya. Jadi tadi afinitasnya harus semakin besar, aktivitas intrinsiknya harus sama dengan berapa nilai tadi? Satu. Ya. Tidak boleh kurang dari satu. Jadi syaratnya seperti itu. Ya. Oh ya, oh ya. Ada lagi? Atau kita lanjut ya. Jadi ini ada beberapa contoh hasil perbandingan antara dosis obat terhadap respon dari berbagai jenis golongan morfin. Dan di sini ada yang ini ada hidromorfin, morfin, kodein. Dan yang B ini adalah aspirin. Jadi kalau coba dilihat dari sini yang mempunyai efikasi yang paling besar yang mana? Efikasi yang paling besar apa? Kodein. Nah, kodein. 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 Efikasi tadi apa? Efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat. Oke, jadi yang paling besar adalah morfin. Jadi di sini yang punya efikasi yang paling bagus adalah hidromorfin, morfin dan morfin. Tapi yang punya potensi yang paling besar adalah karena dengan dosis kecil dia menghasilkan respons yang sama antara golongannya. Ya, mau ya? Oke. Dengan gambar seperti ini nanti dibandingkan nanti. Nanti sama ya. Jadi ini tadi antara hidromorfin, morfin dan kodein golongan opioid ya. Jadi ini mekanismenya sama, cuma dia punya potensi yang berbeda karena tergantung dosisnya tadi. Nah, ini yang terakhir kita bahas tentang inhibisi aktivitas intrinsiknya. Jadi ikatan antara obat dengan reseptor pasti ada kebanyakan.
apa aja definisinya? Itu ada namanya istilah antagonis. Nah, antagonis itu namanya kayak pengganggu yang mengganggu ikatan antara obat dengan reseptor. Nah, jenisnya ada antagonis kompetitif, antagonis reversibel, dan antagonis non kompetitif. Ya, kalau yang kompetitif dia itu berikatannya saling berkompetisi antara tiga tadi. Ya, sehingga nanti peningkatan proporsi reseptor itu dapat diikuti oleh agonist. Jadi efeknya itu bisa sama, tapi dia akan menurunkan efek dari agonisnya. Kalau yang antagonis reversibel ini juga ikatan kuat, ya, tidak bisa diatasi dengan penambahan agonis. Jadi langsung diduduki oleh namanya antagonis. Kalau yang antagonis non-kompetitif, dia dapat mengurangi efektivitas dari suatu agonis melalui mekanisme selain berikatan. Ya, kalau yang kompetitif itu berikatan pada sisi yang sama dengan agonis, kalau yang non-kompetitif itu berikatan pada sisi yang berbeda. Tapi akhirnya dia akan menghasilkan efek yang menurunkan agonis tadi. Ya. Oke, ini ya tadi kalau ada obat dengan antagonis nanti responnya seperti apa ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, sebelum saya tutup untuk materi kita interaksi obat dengan reseptor hari ini, coba ada yang bisa menyampaikan resume-nya. Apa sih yang kalian dapat untuk materi kita ini? Ya, satu aja. Siapa? Ya. Jadi saya kasih sini. Untuk resepnya berapa? Kita coba dengan resep apa? Interaksi obat dengan reseptor tadi apa artinya? Ikatan? Nah, ada ikatan antara suatu merupakan molekul dengan suatu ligand dan yang akan menghasilkan suatu efek. Jadi satu lagi, apa yang dimaksud dengan afinitas atau efikasi? Afinitas adalah kemampuan ligand untuk mengikat reseptor. Apabila afinitasnya semakin besar, maka semakin mudah untuk berikatan dengan reseptornya. Jadi ini ya afinitas dan efikasi. Terus inhibisi aktivitas intrinsik siapa yang mengganggu tadi? Yang mengganggu adanya Ada tiga Bu, ada antagonis kompetitif, antagonis reversibel, sama antagonis non kompetitif. Ya. Berarti sudah ada yang bisa masuk ya? Oke, sudah ada yang ditanyakan, sudah juga semuanya ya. Oke, saya akhiri untuk kuliah kita hari ini. Materi bisa di download ya nanti di classroom, dipelajari lagi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah farmakologi dan toksikologi 1 yang saya ampu di program studi S1 Farmasi Stikes Maluku Husada. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai deskripsi diri saya terkait proses pengajaran. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2023 dan seluruh tim penilai serta kepada Stikes Maluku Husada dan program studi S1 Farmasi, para rekan dosen dan mahasiswa yang sudah membantu proses sertifikasi dosen ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.